Ya, teman-teman sudah bisa dengar suara saya? Sudah, Sir. Oke, baik. Silakan dibuka kameranya semua untuk saya ambil presensi. Teman-teman, saya tanya lagi, di kelas ini ada yang kelas mengulang, mahasiswa yang mengulang? Ya, Pak. Irfan Fadil. Nama kamu berarti belum ada di list di student site ya. Jadi nanti kamu urus. Ini sudah saya print barusan, ini nama yang tertera di student site itu ada 22. Nama Irfan di sini belum ada. Nanti kamu langsung cek ya. Jangan merepotkan saya nanti di akhir-akhir karena saya tidak bisa input nilai seperti yang kemarin. Teman kamu kakak kelas namanya Fahru kalau nggak salah, itu saya sampai repot gitu dibuatnya. Saya harus scan nilai, saya harus kirim ke BAA gitu. Jadi saya minta tolong dari awal kalian pastikan nama kalian sudah ada di ICE. Ya Irfan ya. Kenapa terputus ya guys? Kalian dari tadi saya keluar ya tadi ya? Apa enggak? Iya, Pak. Oh, Iya, keluar, Pak. Kenapa terlempar? Patah-patah, Pak. Ada apa? Patah-patah tadi Bapak ngomongnya. Internetnya mungkin, Pak. Enggak, internetnya lancar. Sebenarnya kadang-kadang ya begitulah, nggak tahu. Irfan tadi dengar suara saya belum jelas? Belum ya? Ya udah, ini aja nanti di akhir saya kasih tahu. Saya kan ambil screenshot foto tangkapan layar. Guys, yang belum buka kamera silahkan. Emang kalian bermasalah dengan laptopnya atau handphonenya gimana? Ini datanya untuk dokumentasi presensi kalian hari ini. Oke, saya ambil aja yang sudah ada ya. Oke. 1, 2, 3, go. Saya kirim ke Nabila juga ya. Yeah, one more sheet, please. 1, 2, 3, go. Nabila, can you see the photo that I sent you just now? Can you please check your WhatsApp chat bar? Oke, nanti pasti kamu terima. Sudah, Sir. Okay, thank you. Yeah, as usual, when I present my topic today, you can turn off the camera so that you don't waste your credit. Yeah, hari ini we continue to translation methods, no translation strategies from Molina and Albir. Oke, saya simpan dulu dokumennya. Right, nanti Nabila kasih tahu kalau sudah terlihat Word document. Ini prosedur penerjemahan. Procedure. Kita hari ini masih translation procedures, guys. Sudah terlihat apa yang terlihat di layar kamu, Nabila? Sudah, Sir. Sudah terlihat. Jelas terlihat tidak? Apa saya harus zoom perbesar? Jelas? Yes, sir. Jelas ya. Jelas, Sir. Baik. Thank
Ya, ya silakan di mikrofonnya semuanya biar. Oke. Siapa itu? Coba dicolek dulu tuh yang berisik itu, guys. Siapa itu? Oke, thank you. Nah, seperti yang saya bilang, semester ini saya berikan teori sedikit mengenai penerjemahan sebelum kita nanti praktek langsung ya. Oke, today that's about translation procedures from Vinay and Albert in 2000. Di sini disebutkan there are maybe, let me check, more than 10 translation procedures. Nah, menurut si Newmark ada 12, tapi kalau menurut Molina and Albir ada 7 ya. Oke, kita satu-satu bahas. The first one is borrowing. What is borrowing? Di sini dijelaskan borrowing is considered is the simplest, yang paling gampang dan mudah dipahami. Karena namanya juga borrow, berarti meminjam. Nah, meminjam kata tersebut. Contohnya kata-kata yang sering kita temukan sekarang ada wifi, ada computer, ada namanya laptop, semuanya meminjam kata dari bahasa Inggris, diterjemahkan seperti bunyi di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau si metode penerjemahan lain mengatakan ada borrowing. Borrowing itu terbagi dua, ada namanya pure, ada namanya neutral. Pure artinya murni. Contohnya kalau kita pinjam hotdog, ya hotdog juga. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi yang berubah itu seperti kata computer. Di bahasa Inggris itu dia pakai C, tapi di dalam bahasa Indonesia mengikuti bunyi bahasa Indonesia itu K. Karena tidak ada bunyi computer, com di bahasa Indonesia. Nah, jadi ini makanya disebut dengan considered the simplest. Makanya disebut the simplest, paling gampang kita pahami. So the first one is borrowing. So we continue to the second procedure that's called calc, ya. Calc or calque ini bukan bahasa Inggris aslinya ya, seperti bahasa Prancis. Ada yang bilang calcu, ada yang calc, tapi saya bilangnya calc. Nah, ini disebut dengan loan translation. Ya. Apa sih beda calc dengan borrowing? Kalau di borrowing itu lebih jelasnya lebih umum ke kata ya. Sedangkan calc itu loan juga pinjaman ya. Tapi apa bedanya loan dengan borrowing? Kita lihat contohnya. Saya kasih tahu kalian minggu lalu, untuk membedakan metode atau prosedur atau strategi itu lebih jelas kita lihat ketika kita sudah melihat contoh-contohnya. Lihat di sini Bali Post ya. Oke, di sini sebentar, ini saya matanya yang kurang awas ini besar ya. Okay, it's a special kind of borrowing whereby a language borrows an expression from another and then is translated literally in terms of each of its elements. The result are either lexical calcs, which respects the syntactic structure of the target language whilst introducing a new mode of expression. Thus, calc is categorized into two types, namely lexical calcs and structural calcs. Lexical itu berarti katanya berubah. Contohnya honeymoon diterjemahkan bulan madu. Tetapi lihat, ada perubahan di sini guys. Perubahan strukturnya itu adalah kalau di bahasa Indonesia gadis yang cantik berarti diterangkan menerangkan ya, DM. Tapi kalau di bahasa Inggris menerangkan diterangkan MD. Jadi diterjemahkan bulan madu, bukan diterjemahkan madu bulan, bukan. Contohnya gadis cantik diterjemahkan beautiful girl, cantik dulu baru gadis. Nah, jadi ada perbedaan struktur di situ ya. Nah, itu namanya calc ya. Lexical calc happened at the level of syntax, while structural calcs happen at the level of construction and language. Di sini ada namanya lexical and construction. Construction itu adalah konstruksi tadi, DM, MD, atau adjective, noun, adjective. Kalau di sini pada tataran perubahan lexical. Lexical itu namanya juga lexicon, berarti word ya. Oke, kalau structure berarti bisa phrase, bisa clause, bisa sentence ya. Lebih pahamnya di situ. Itu bedanya. Sedangkan kalau di borrowing lebih jelasnya hanya satu kata. Oke. We go on to the third
translation procedure, it is literal translation. Literal translation. Kata Newmark kemarin diterjemahkan ke bahasa Indonesia penerjemahan harafiah. Oke, apa sih menurut si Molina and Albir about literal translation? Literal translation is a word-for-word translation which follows closely the form of the source language. Ya, ini artinya mengikuti bentuk dari bahasa sumber. Okay. A literal translation is useful in one is studying the structure. Jadi paling banyak ketika kita memakai prosedur literal translation itu kita melihat perbedaan struktur antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Oke. Okay. Nah, lihat contohnya di sini. Saya menyembelih kali ini ya, bukan menyembelih, tapi menyembelih seekor sapi. Ya. Kita terjemahkan I kill a cow. Saya adalah seorang guru. I am a teacher. Kumpul kebo tidak bagus. Lihat di sini. Ketika diterjemahkan secara harafiah, makna ini, makna yang cultural ini, kumpul kebo diterjemahkan buffalo cohabitation. Ya, buffalo cohabitation. Oke. Jadi literal itu sebenarnya hanya melihat strukturnya guys, tapi maknanya belum dapat. Tapi yang saya bilang seperti minggu lalu, ada beberapa kalimat yang kalau diterjemahkan biasanya kalimat simple, kalimat sederhana yang kalau diterjemahkan ke secara literal itu dapat maknanya. Contohnya I love you, aku mencintaimu, jadi dapat ya. Oke. Sedangkan di sini buffalo cohabitation ini was not good, ini belum dapat maknanya di sini. Oke. Jadi bisa dipastikan kalau kita pakai literal translation biasanya kalau untuk bahasa di bidang-bidang tertentu, contohnya bahasa ekonomi, psikologi, itu maknanya tidak dapat, tapi strukturnya dapat gitu. Oke, kita lebih mempertahankan struktur di sini kalau kita memilih literal translation. We go on to the fourth procedure of translation, that is transposition. Namanya juga transpose, pose ya, bentuk trans itu berubah. Jadi di sini ada perubahan contohnya. Di sini keterangannya, transposition is the process of translating which involves replacing one word class with another. Ada kelas kata yang berubah di sini, ya. Oke. Without changing the meaning, tapi maknanya tidak berubah, itu katanya. The transposition can also be applied to within a single language in addition to being a special translation procedure. There are two types of transpositions. Yang pertama, obligatory transportation and optional transportation. Ada namanya obligatory, wajib, dan ada namanya optional. Ya, ada yang wajib, ada yang pilihan. Seperti apa sih? Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kalian nanti akan melihat yang mana obligatory, yang mana optional. Seperti ini contohnya guys, untuk cara umum ya. Dilarang merokok. Ini kan kata dilarang merokok ini kalau di struktur bahasa Indonesia kan namanya didi, berarti pasif, ya kan? Tapi di sini diterjemahkan hanya frasa ya, no smoking. Gitu. Sedangkan dilarang merokok ini harusnya it is not allowed to smoke. Ya, kalau kalimat yang bagus. Tapi di sini terjemahkan hanya frasa, no smoking. Ya, oke. Jadi perubahan struktur juga ada di sini. Oke, kawin dengan Mary, kawin dengan Mary. Oke, ini hanya perbedaannya guys. Kalau kawin dengan Mary bedanya apa sih? Kawin dengan is intransitive verb, ya, while Mary is transitive verb. Ada perubahan kelompok kata kerja di sini. Nah, kawin di bahasa Indonesia itu termasuk pada kata kerja yang membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Ya. Sedangkan kalau marry itu di bahasa Inggris itu termasuk transitive verb. Harus I marry him. I marry her. You marry him. Jadi ada objeknya setelah marry. Ya. Sedangkan kalau kawin di bahasa Indonesia tidak ada objeknya. Dia kawin, sudah. Ya. Jadi enggak mungkin dia kawin itu. Dia kawin saya, enggak mungkin, itu tidak bagus di struktur bahasa Indonesia. Jadi di sini ada perubahan bentuk kata kerja yang tadinya kawin di bahasa Indonesia intransitive verb diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi transitive verb. Nah, jadi perubahannya dari situ. Kalau di atas tadi yang clausal ke nominal, sedangkan ini kelas kata kerjanya. Nah, kita contoh ketiga, begitu ia bangun, as soon as
as soon as he gets up. Gets up here is a phrasal verb while bangun is, nah ya. Ini harusnya dibuat seperti ini biar bisa ya. Nih, bangun. Ini hanya satu kata ya. Sedangkan di bahasa Inggris bangun itu diterjemahkan kedua kata menjadi gets up. Jadi di sini ada perubahan jumlah kata. Bangun only one word but gets up two words. Gitu ya. Oke, jadi dari sini kalian sudah gampang mengenali jenis transposition. Oke, the fifth procedures that is modulation. Mode, ya, mode. Mode itu bentuk atau rasa. Ya, kalau modulation seperti apa sih? Tidak jauh-jauh dari kata mode. Ya, is the translation process in which there is a variation of form of the message. Ada bentuk beberapa bentuk dari pesan yang disampaikan. Okay. The variation is obtained by change in the point of view. Ada di sini perubahan sudut pandang. Seperti apa sudut pandang itu? Contohnya seperti ini. Kita langsung ke contohnya aja. He was unmarried, itu source language-nya dari bahasa Inggris, diterjemahkan ia masih bujang. Nah, lihat di sini. Unmarried ini kan sebenarnya kalau diterjemahkan tidak menikah. Ya, tapi diterjemahkan ke bujang. Meaning-nya dapat sama tetapi mode sudut pandangnya berbeda. Kalau di sini artinya tidak menikah, kalau di sini bujang. Kalau di bahasa Inggris itu kan awalan untuk membuat sebuah bentuk negatif. Uneasy tidak mudah, unlazy tidak malas, unmarried tidak menikah. Jadi diterjemahkan ke positif. Nah, di sini ada sudut pandang, ada different points of view di sini. Contoh kedua, this year was the fall of Saddam Hussein. Tahun ini Saddam Hussein tumbang. Lihat di sini. Ada di sini the fall of Saddam Hussein. Kalau di sini tahun ini Saddam Hussein. Nah, ini Saddam Hussein ini sebagai objek dari preposisi of. Sedangkan di sini Saddam Hussein ini menjadi subjek. Nah, itu sudut pandangnya. Jadi di sini sebenarnya yang di bentuk bahasa Inggris yang ditekankan ini adalah jatuhnya si Saddam Hussein. Tetapi karena di sini Saddam Hussein menjadi subjek, yang difokuskan adalah Saddam Hussein-nya, bukan kejatuhan tahtanya si Saddam Hussein. Jadi seperti itu guys ya. Kalau kamu sudah belajar linguistik, lebih khususnya di semantik, nanti kalian belajar lebih khusus mengenai meaning, gitu ya. Oke, contoh ketiga, he was killed in the war. Dia gugur dalam perang. Nah, harusnya kalau di sini kan point of view-nya itu ditekankan terbunuh. Terbunuh itu kan lebih meaningnya seperti apa ya? Lebih dikuatkan namanya tak sengaja ya. Nah, kalau di sini artian gugur dalam artian positif ya. Sedangkan kalau terbunuh itu di kesusastraan itu meaningnya tanpa sengaja lah ya. Awalan di bahasa Indonesia itu tanpa sengaja. Sedangkan ini gugur ini sepertinya dengan hormat, sedangkan kalau was killed itu tidak hormat. Jadi ada perubahan sudut pandang di dua kalimat ini, dari source language-nya dan target language-nya. Jadi seperti ini namanya modulation. Ya, oke. Next is the sixth procedure is equivalence. Equivalent itu adalah kata sifat dalam bahasa Inggris artinya setara ya. Jadi equivalence artinya kesetaraan. Seperti apa sih? Nah, equivalence means that translating process is applied when there are two texts with the same context of situation. Ada konteks yang sama ya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kita langsung ke contohnya. Contohnya kukeduledu ya, seperti kalau kalian ini seperti bahasa apa ya disebut ya? Onomatopeia. Kalian pernah mendengar onomatopeia? Itu artinya membuat suara terhadap bunyi-bunyian yang alami, contohnya bunyi gedebuk ya, bunyi bunyi jatuh itu dituliskan bunyinya, ya.
bunyi petir dituliskan bunyinya. Jadi seperti ini, kalau bunyi kukuruyuk ya seperti bunyi kukuruyuk ini berasal dari, di bahasa Inggris juga ada kukeduldu ya, kukuruyuk ya. Seputih kapas di bahasa Inggris juga ada Snow White. Jadi ada kesetaraan antara di bahasa sasaran dan bahasa target dan bahasa sasaran. Ini namanya equivalent, setara ya. Oke, kick the bucket bukan di sana, bukan di bahasa Indonesia artinya menendang ember, tapi mati ya. Jadi setara artinya meaningnya sama, dan di bahasa sasaran juga kata tersebut ada padanannya. Itu namanya equivalence ya, diterjemahkan kesepadanan. Oke, the last procedure is adaptation. Namanya juga adapt ya. Adapt artinya mengadaptasi. Lihat, adapt was the translation process by the source language message but unknown in target language culture. Artinya diadapt itu diadaptasi ketika tidak ada padanan katanya di bahasa target. Nah, seperti apa sih contohnya sini? Seperti yang dibilang sini kemarin, ada namanya communicative translation. Kalau di sini disebut dengan adaptation. Ini lebih ke bahasa bidangnya. Dear Sir, di bahasa surat tidak diterjemahkan Bapak tersayang atau sayang Bapak, bukan, tapi dengan hormat atau ya dengan hormat, awal dari sebuah surat di bahasa bisnis ya. Oke, take a bath bukan mengambil sebuah mandi, tapi ini satu meaning artinya mandi. Ya, di adapt. Broken heart artinya patah hati. Nah, jadi seperti ini guys penjelasan saya mengenai 7 prosedur dalam penerjemahan. Okay, just please, I assure you that I will not make you your mid-test in theory, but as I promised you at the time, I will make you only practicing the translation by maybe we translate Indonesian into English or English into Indonesian. Yeah. So that's all about my presentation today. If you have any question, please ask. I will turn off my share screen. Stop share. Yeah, open up the camera, please. If you have any question, please ask. Like last week. Sebelum kalian bertanya, saya akan mengecek ini daftar nama yang sudah saya download dari student site kalian. Please listen up to your name. Nanti kalau namanya, if I don't call your name, means that there is no any name of yours on my list. Anissa, sambil saya cek, Anissa, are you here? No? Yeah. Anissa. Yes, sir. Balkis. Karena di sini banyak kolom wajah, Balkis, langsung ngomong aja, pasti nanti ada line hijau. Balkis. Okay, I don't find any name Balkis here. Balkis is absent. Besaria. Oh, sorry, my internet connection is unstable. Sorry, guys. So that's the problem is from me. Besaria? Yes, sir. I see you. Thank you. Cardo, where are you? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Danica. Yes, sir. Oh iya, Danica Putri. Dinda Natalia. Yes, sir. Dinda tidak pakai headset ya? Oke. Oh iya, oke. Tadi tidak terdengar dengan baik. Fadila? Present, sir. Nah, ini kakak kelas kamu sudah masuk namanya. Apa ini memang angkatan kamu? Fahrul Arif. Mana Fahrul Arif? Fahrul Arif ini bukan yang ulang tahun semester lalu ya? Bukan. Nabila? Yes, sir. Nah, Fahrul Arif ini kakak kelas kamu yang ulang. Iya, tapi
pekan kemarin ada juga kok, Sir. Tapi minggu lalu Masuk juga ada kelas dia. lagi. Ada. Oh, tapi di akhir saya enggak. Berarti sudah masuk. Oke, thank you Nabila. Berarti hari ini dia tidak masuk ya. Fatia. Ya, present. Present, sir. Thank you. Himawan. Present, sir. Camelia Prastika. Present, sir. Luis Claudio yang selalu 2 akun. Ya, I know you are here. Thank you. Ada Pak, hadir Pak. Ya. Muhammad Rizky. Hadir saya. Mutiara Rengganis. Present, Sir. Thank you, Muti. Nabila selalu hadir karena dia ketua kelas. Harus. Octavia. Octavia yang, oh ya, oke. Putri Andayani. Yes, sir. Why don't you open your camera? Is that any problem with your device? Iya, yang satu lagi rusak, sir. Nggak ada suaranya, jadi pakai 2 akun. Tadi kita belajar apa? Memastikan saja. Saya tadi menjelaskan tentang apa? Tentang Topiknya aja, judulnya tadi apa? translation prosedur. Thank you. Berarti mengikuti. Thank you so much. Siti Lea. Ya. Present, sir. Thank you, Siti. Robby Wahid. Present, sir. Oh ya. Sarah Chris El Saji. Present, Sir. Safira udah ngantuk nih kayaknya dia. Udah menguap. Belum sarapan berarti kamu. Safira tadi. Ya, Safira. Langsung Safira. Safira hadir ya. Taufik. Mr. Taufik Kurniawan. Absent. Oh iya. Sorry guys. Tadi saya terlempar juga. Berarti koneksi dari saya yang jelek. Safira tadi hadir ya. Can you hear me? Yes, sir. Safira. Ya. Yes. Taufik. Are you there, Taufik? Absent. Taufik Kurniawan. Ini satu angkatan kamu bukan? Taufik. Nabila? Iya, Sir. Seangkatan. Berarti hari ini tidak masuk. Minggu lalu kamu lihat nggak Kurniawan hadir? Tadi ada, Sir. Muncul di Zoom. Tadi ada. Coba kamu. Ada. Sekarang nggak? Masih ada, sir. Mana dia? Kok nggak muncul di layar saya? Nggak ada suaranya. Kurniawan coba cubit. Coba kasih tahu dia. Nggak ada di layar saya. Nih, saya fotokan ya. Saya fotokan biar kamu lihat siapa yang terlihat di layar saya sekarang. Coba, Kurniawan, suaranya mana? Can you hear me? Yes, sir. Yes. Oh, sebentar. Saya dari tadi saya nggak lihat kamu. Mana kamu, Kurniawan? Coba ngomong. Saya lagi di luar. Sorry. Di luar apa nih? Luar negeri apa? Luar kota apa? Luar apa? Di luar rumah. Topiknya tentang apa tadi? Topik? Nggak jawab 5 menit, saya nggak hadir ya.
tentang prosedur penerjemahan, Pak. Berapa prosedur penerjemahan tadi yang saya jelaskan? Iya, cuman tadi keseringan sinyalnya hilang-hilang, Pak. Ini beberapa saya nangkap, beberapa enggak. Nabila, tadi di menit keberapa signal saya jelek? Nggak terdengar dengan baik. Ke menit berapa ya, Pak? Saya nggak ngeliat menit. Tapi jelek terus signal saya. Sering Ya, sih Pak terus tadi sih, Pak, Pak. patah-patah Ya, gitu. beberapa. Ada Lumayan, 3 kali, Pak. 4 kali. Oke, Patah. patah-patah. Ya udah, sekarang yang kamu tangkap tadi, sebutkan satu, Taufik, prosedur penerjemahan salah satu apa? Kamu tadi kalau buka kamera saya nggak akan nanya panjang begini, Taufik. Makanya saya kalau kalian lihat wajah aja saya langsung nggak bakal nanya panjang. Makanya jangan banyak alasan kalau ketika saya minta buka kamera kalian nggak buka kamera. Cuman sebentar aja. Adaption kok nggak salah tadi itu. Itu bisa kamu buka kamera. Cuman kayak nggak sopan aja gitu, Sir. Kayak di luar tuh. Di luar itu maksudnya di warkop atau apa? Jujur aja, di mana ini? Lagi di jalan. Mau pulang. Oke. Dari awal langsung kasih tahu orang kita Indonesia langsung di mana. Saya Tadi saya udah di chat box. Oke, baiklah. Ya udah. Jadi lain kali bagi kalian, saya orangnya gampang saja, guys. Saya percaya ketika kamu sudah tunjukkan kamera mau dimanapun kamu, saya mau kamu di pesawat kayak di mana, pesawat jangan. Artinya kalian nongkrong di warkop juga bisa lah. Tunjukin wajah aja, artinya kalian ketika saya panggil, ketika saya ini ada lah gitu. Beda kalau dari awal juga saya tidak menunjukkan wajah. Saya ini loh, kalian menghabiskan kuota, saya juga menghabiskan kuota gitu. Kalau kita hitung-hitungan nih ceritanya ya. Jadi kalau saya sebenarnya mau nggak mengajar kalian, ya digaji juga sih saya. Cuman saya kan nggak harus bertanggung jawab kepada yang di atas. Jadi lain kali teman-teman, saya hanya menyuruh kalian membuka kamera itu di awal dan di akhir. Khususnya ketika saya panggil namanya. Jadi itu saya selalu bilang saya pengajar yang mungkin terlalu peka terhadap sopan santun, ya, sama karakter, ya. Ini salah satu adalah kesopanan kalian ketika belajar di kelas saya. Ketika saya panggil, sahut, tunjukkan wajah. Gitu. Jadi paham ya? Ini bukan hanya untuk Taufik Kurniawan, tapi untuk semuanya. Baik, kalian mungkin paham kalau saya lagi kesal ya memang seperti ini. Ada pertanyaan? Cuman sebentar kok saya kesal. Ayo. Any question? Ya, ada di sini nama yang belum saya panggil dari tadi selain 22 orang ini. Ada? Pak, maaf Pak, tadi saya kelewat pas absen. Lagi ke toilet Pak. Iya. Aulia. Saya belum dipanggil Pak. Nama kamu berarti nggak ada di sini, Aulia? Kok nggak ada Pak? Ya, tanyalah ke kampus kamu. Di Student Site nama kamu belum terdaftar di kelas saya. Apa kamu salah kelas atau gimana? Oh, enggak sih Pak, sih. Dari kemarin juga di kelas ini. Kemarin pun absen pertemuan lalu. Iya, itu kan saya tulis namanya. Kalau kemarin kan itu saya tulis manual namanya seperti ini. Nggak terlihat ya. Saya tulis di kertas. Kalau sekarang sudah saya download. Jadi saya belajar dari kemarin kakak kelas kamu Farul Arif itu, sayanya capek gitu. Ngirim berkali-kali nilainya. Jadi kalau nama kamu nanti nggak ada di list, sayanya juga seperti yang semester lalu. Saya harus kirim-kirim nilai. Saya harus ini gitu. Jadi pastikan Kalau kayak gitu, kenapa? Saya bukan dosen tetap di kampus kamu, Aulia. Tolong
dikomunikasikan ke dosen wali ya, dosen wali. Soalnya kalau di pelajaran lain saya terdaftar sih, Pak. Pelajaran Bapak aja. Semester lalu pun saya sama Bapak juga. Itu buktinya ini Olia. Sebentar saya matikan dulu backgroundnya ya biar kamu lihat. Buktinya di sini hanya 22 orang. Ini saja, bukan saya mau kamu nggak masuk kelas saya. Intinya nama kamu tidak tertera di list yang ada di student site. Artinya pastikan bahwasanya nama kamu itu memang sudah terdaftar di kelas saya. Kalau memang kamu bilang cuma di kelas saya nama kamu nggak ada, mungkin dosen lain tidak mendownload list yang ada di dari student site, tapi tulis manual seperti yang minggu lalu saya buat gitu. Saya kan download nama-nama kamu ini dari student site, artinya saya tidak mau mengulang pekerjaan seperti Farul Arif yang mengulang di kelas saya, jadi saya jadi dikerjain jadinya oleh kampus. Berarti tadi solusinya mau hubungin siapa ya Pak? Maaf. Saya nggak tahu ya, tanyalah siapa gitu yang ini. Saya bilang saya ini dosen tamu Aulia. Saya nggak tahu banyak tentang kampus kamu. Ya udah. Setidaknya kamu bertanya ke dosen wali ya, mungkin ya. Yang saya tahu dosen wali ada. Iya Pak, saya soalnya baru pertama kali juga kayak gini. Ya, di sini nggak ada. Saya bacakan dari awal ya. Ini nama-nama sesuai dengan yang saya download. Anissa, Balkis, Betari, Cardo, Danica, Dinda, Fadila, Fahrul, Fatia, Himawan, Kamilia, Luis, Muhammad Rizky, Mutiara, Nabila, Octavia, Putri, RCP, Robi, Sarah, Safira, Taufik. Sedangkan kan harusnya nama kamu ada di bawah Anissa dong. Ini nggak ada. Dari Anissa langsung Balkis. Iya, biasanya setelah Nisa. Iya. Berarti bukan salah saya download, tapi memang nama kamu belum terinput di kelas saya. Iya Pak, baik ntar coba saya hubungin sih Pak. Makasih ya Pak. Oke. Saya lebih fair, lebih fair-fairan seperti ini biar kalian langsung cek nanti. Nah, Octavia, silakan. Tadi ada nama saya nggak ya? Octavia, kamu nggak dengar? Ada. Di nomor setelah Nabila, benar ya? Setelah Nabila biasanya nama kamu ya. Makasih Pak. Berarti saya tulis dulu nama kamu di sini Aulia ya. Saya tulis manual dulu. Iya Pak, makasih Pak. Maaf Pak, saya juga nggak ada. Ya. Oh iya. Saya juga. Ini yang saya minta, kamu dari tadi nggak ngomong. Irfan juga ya. Irfan, kamu yang mengambil kelas ini, bukan angkatan ini tapi kan? Iya, bukan. Nanti kamu pastikan nama kamu sudah terupdate di student site ya. Mas Pak itu harus isi KRS dulu ya Pak berarti. Mungkin. Oh, kamu belum isi KRS ya? Belum, ini soalnya lagi error katanya Pak. Oh, berarti jangan itu diisi dulu katanya. Kemungkinan mungkin itu. Tapi Aulia sudah ngisi KRS belum? Udah sih Pak. Udah. Oh, mungkin itu kali. Katanya apa Van? Error, apanya yang error Van? Iya, nggak tahu, katanya jangan diisi dulu pokoknya gitu. Oh, Apanya yang jangan diisi? bisa Ya, kemungkinan bisa kemungkinan Aulia juga mungkin dalam masuk kategori perbaikan itu kali. Tapi nantilah kalau memang namanya sudah update, nanti saya akan download kembali karena nama yang sudah ada memang di list saya ini yang memang sudah ada di student saya, tapi kan 22 orang tidak termasuk Irfan dan Aulia. Sudah? Ada pertanyaan lain? Thank you Aulia, thank you Irfan.
Oke, baik. Teman-teman, jadi mungkin minggu depan sekali lagi terakhir kita untuk teori ya. Setelah itu baru nanti kita praktek penerjemahan. Mungkin nanti setelah minggu depan kita baru yang offline, bukan online lagi seperti ini. Tapi setelah UTS nanti kita ada mungkin masih tatap muka langsung. Karena di kampus kamu ada peraturan 7 kali tatap muka seperti ini, yang meeting conference 7 kali yang secara offline. Oke, nanti minggu depan pasti kita masih tatap muka seperti ini untuk teori yang terakhir. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya berterima kasih for your presence for today's meeting. I thank you so much, and I'll see you next week. Bye, guys. Thank you, sir. You can leave my class now. You can leave my class. Terima kasih.